Alhamdulillah, udah sempurna. Memulai presentasi proposal deskripsi tentang perilaku fear of missing out FOMO dalam konsumsi tren Dresswell di TikTok sebagai bentuk prestis sosial. Pembimbing Pak Arif, saya penguji dan Bu Refti. Pengguna aplikasi TikTok itu mengunjungi laman TikTok dan 95,1 juta itu berasal dari wilayah Indonesia, di mana mereka semua adalah pengguna TikTok yang aktif, yang mana sering melihat dan terpapar oleh banyak-banyak konten TikTok yang menjadikan mereka memiliki perilaku FOMO pada penelitian ini yang diunggah oleh informan tersebut. Kemudian dokumentasi itu dapat berupa hasil wawancara ataupun screenshot dari chat dengan informan. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model Mills and Huberman, di mana model Mills and Huberman ini ada 3. Yang pertama yaitu reduksi data, di mana reduksi data ini sebelum wawancara akan dilakukan penyaringan pertanyaan, di mana penyaringan pertanyaan ini agar pertanyaan itu dapat sesuai dengan topik penelitian. Di audien saudari Darisa, saya ingin menanyakan mengapa saudari itu memilih metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Mengapa fenomenologi? Sebentar, Mbak Darisa langsung jawab apa? Langsung jawab. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menggunakan metode fenomenologi karena Huruf ini alhamdulillah pendekatan fenomenologi tersemprot dapat memahami dan menjelaskan lebih detail akan pengalaman dan makna yang dirasakan langsung oleh informan. Jadi dapat memudahkan dalam penelitian. Kedua, Terima kasih atas waktunya Darisa. Saya mau tanya, teori yang mendukung penelitian kamu ini apa? Saya menggunakan teori konsumerisme, di mana pada penelitian ini dan teori konsumerisme ini memiliki korelasi pada konsumsi sebagai simbol sosial atau sebagai bentuk prestis sosial. Di mana kan konsumsi menurut Baudrillard itu tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fungsional, tapi juga untuk menciptakan sebuah simbol identitas dan status sosial. Oh iya. Oke, mungkin mau beri pertanyaan yang lainnya. Jadi yang akan saya tanyakan Mbak Darisa, apa sih alasan mendasar dan teoritik terkait pemilihan topik di penelitian yang Anda lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memilih penelitian ini karena fenomena FOMO dan prestis sosial itu dalam pembentukan konsumsi tren Dresswell pada TikTok itu relevan dengan kondisi saat ini, di mana yang saat ini semua orang itu berlomba-lomba untuk up to date dan terlihat baik pada media sosial mereka. jadi terima kasih atas waktunya sehingga saya bisa memberikan catatan komentar. Darisa, judulnya perilaku FOMO dalam konsumsi tren Dresswell. Kamu melihat di mana ini? Melihat pada ini Pak, kan TikTok kan banyak sekali tren-tren. Dan ini tiba-tiba itu ada tren Dresswell, di mana ada salah satu influencer atau selebriti itu membuat tren tentang Dresswell, di mana dia membuat konten tentang dirinya yang berpakaian rapi dan bagus. Kemudian banyak sekali orang yang kemudian akhirnya banyak dari mereka yang aku ingin mencoba hal ini. Jadi mereka ikut mengonsumsi apa yang dikonsumsi oleh influencer dan selebriti tersebut. Siapa saja itu yang kamu maksud? Ada di antaranya Puji. Ujian. Apa itu? Seperti apa ujian itu? Yaitu influencer yang sangat kontennya itu sangat cepat untuk di FYP di TikTok Pak. Oke. Banyak halaman FYP dari orang-orang itu selalu menampilkan videonya dari Puji ini, dan Puji ini juga sering berpenampilan yang rapi bagus dan
Oke. ingin seperti Fuji. Selain Fuji siapa? Arif. Ada dari saya nggak bukan selebriti, mungkin influencer, nama akunnya Keke. Keke. Iya. Oke. Gimana Keke itu? Dia juga sering menampilkan seperti lip sync, Pak, lip sync, tapi pakaiannya itu rapi gitu. Dan orang-orang tuh ingin itu kayak Keke ini tadi. Oke. Kemudian yang kamu akan meneliti Fuji Keke atau netizennya? Netizennya. Kepada pengguna aktif TikTok dengan kalian. Netizen seperti contoh siapa? Yang selanjutnya yang FOMO itu, Mungkin dari mahasiswa UNESA juga bisa. Mahasiswa UNESA, apakah di ruangan ini juga mereka FOMO? Iya. Serius? Iya. Kok kamu mengatakan dia itu, apakah Tarisa pernah komunikasi? Pernah. Contoh siapa? Contoh seperti Mbak Farah Zulfa. Farah. Iya. Farah FOMO terhadap tren ini. Banyak menampilkan ini, Pak. Dia influencer, Pak. Dia juga influencer di Instagram. Jadi dia banyak menampilkan Enggak, Farah sebagai netizen atau sebagai influencer? sebagai netizen. Netizen, oke. Lalu siapa lagi selain Farah? Amanda juga FOMO terhadap ini? Saya sering melihat pakaian yang dia gunakan banyak digunakan di kontennya Fuji gitu, kayak style-stylenya gitu. Siapa lagi? Saya sebutkan dua lagi. Siapa lagi? Farah, harus apa itu? Mailafa juga begitu. Iya. Yang kamu lihat Mailafa seperti apa? Ya itu kan sering pengguna TikTok aktif ya, Pak. Jadi dia sering melihat banyak tren-tren dan apalagi tentang tren dresswear. Yaitu Tanya begitu, ya saya bertanya begitu. Sekali lagi, itu adalah mereka sebagai netizen atau sebagai influencer? Netizen. ya yang mengikuti influencer. Oke, saya kembalikan kepada judul ya. Perilaku fear of missing out dalam konsumsi trans dresswear di TikTok sebagai bentuk prestis. Tetapi di satu sisi, dirimu tadi mengatakan Farah, Manda itu juga influencer, bukan murni netizen. Tadi saya mengatakan bahwa dressnya, gaya stylenya mereka itu mirip dengan influencer, mengikuti influencer. Tetapi mereka merupakan netizen. Nggak, maksudnya ini memberikan masukan dan kritikan. Ada gap ya, dan mereka juga punya akun TikTok, dia juga mengkonsumsi ya. Itu saya ingin melihat konsumsinya itu dalam rangka apa. Ya seperti Mbak itu tadi, ya kan ada yang FOMO ya. Itu mereka itu mengkonsumsi itu dalam rangka apa sih? Ya, bisa jadi mereka mungkin FOMO itu dalam rangka melariskan dagangan, karena dia jualan kayak itu ya. Tapi ada untuk style, ya. Karena memang era sekarang ini kan eksistensi individu itu dari bagaimana kecepatan kita melakukan up to date. Semakin up to date, semakin eksis. Makanya ada ini kita buat ya, buat narasi bahwa semakin update maka saya ada, tidak update saya punah. Misalnya begitu. Nah, apakah seperti itu, jadi membangun eksistensi diri berkaitan dengan prestis tadi, atau itu sekedar jualan? Memang sebenarnya sebagai bentuk prestis sosial itu, kalau menurut saya tidak perlu dimasukkan di judul ya, itu bagian dari temuan nanti di dalam. Ya bisa jadi kalau beberapa yang saya lihat itu orang-orang FOMO itu sebenarnya ada yang dalam rangka up to date itu jualan karena memang dia jualan. Ibaratnya orang mau jualan begini tapi bajunya besok, ketinggalan zaman, nggak cocok harus jualan. Jualan model tapi dia nggak. Ya, jualan mobil, yang jualan hanya jalan kaki, nggak cocok. Gitu. Dan
Bisa jadi seperti itu. Tapi ada karena memang konsumen. Ya. Bertanya ke siapa ini? Bapak penguji 1 dan 2 juga sudah pergi, Pak. Oh, penguji 1 siapa? Oh, saya. Kalau menurut saya ya boleh dilanjutkan, tapi syaratnya ada syaratnya, yaitu segera direvisi sesuai dengan tadi. Dirimu ada rekaman kan? Enggak? Ada? Oke. Yang penting direvisi sesuai dengan fokus dari penelitian ini. Oke, terima kasih. Syaratnya harus jadi influencer. Allah. Terima kasih kepada Bapak penguji dan penguji. Kemudian saya sebagai moderator. Pembimbingnya belum tentu memperbolehkan. Gimana sih? Mohon maaf Pak Arif. Selaku penguji 3, Bapak Arif, apakah setuju nih Bapak? Oke. Kita lanjutkan dengan sedikit catatan lagi ya. Iya, monggo. Terima kasih Pak. Terima kasih.